Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah truk terguling di jalan yang longsor menyebabkan arus lalu lintas di Jalimbar lumpuh. Seorang pria pemukul polisi diringkus. Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Kesangaran Hendro Priyanto, 45 tahun, langsung luntur saat ia digelandang ke kantor polisi Polda Lampung Rabu siang. Ia ditangkap polisi karena menganiaya seorang polisi yang sedang melerai keributan antar remaja di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung. Korban bernama Bribka Fajar. Menurut polisi, penganiayaan terjadi saat korban dan beberapa polisi lain sedang patroli dan mendapati perkelahian antar remaja. Tiba-tiba pelaku yang membawa senjata tajam datang dan langsung memukul korban. Padahal saat kejadian korban mengenakan seragam polisi. Tiba-tiba dari sebelah kiri tuh malam minggu. Melihat korban dianiaya, teman-teman korban kemudian menangkap tersangka. H ini tiba-tiba menyerang Bribka Fajar, refleks saja. Ini siapa? Gitu. Yang sedang ada di situ. Refleks memukul Bribka Fajar tersebut. Yang pertama adalah mereka tidak, yang bersangkutan tidak dalam kondisi miras, dan juga yang bersangkutan seharusnya mengetahui bahwa mereka ini petugas. Tersangka Hendro berdalih spontanitas memukul korban karena geram adanya perkelahian antar pemuda. Saya baru bangun tidur, saya datang ke situ. Apa spontan saya nggak tahu kalau itu ada yang melerai tugas gitu. Saya pukul aja gitu aja gitu. Mas waktu itu sedang tidur tiba-tiba kebangun. Kebangun ya. Karena ada anak di tempat itu ya, tidur ya. Di tempat itu maksudnya ya. Enggak, ya di lesehan di situ ya. Kakak gitu, taruhlah di rumah gitu. Tas dan senjata tajam jenis kris milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kabid Humas Polda Lampung, Kepala 8 anggota jaringan narkoba anak buah Gembong Freddy Pratama kembali ditangkap Polda Lampung Rabu siang. Mereka merupakan 3 narapidana yang berperan sebagai pengendali dan 5 lainnya adalah kurir narkoba. 38 kg sabu-sabu dan 5 mobil disita dari para tersangka. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menyatakan salah satu tersangka berinisial MY yang ditangkap adalah seorang pegawai honorer Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Lampung Tengah. Ia dan teman-temannya sudah meloloskan 9 kali pengiriman narkoba dari Sumatera ke Jawa dengan mendapatkan upah hampir 10 miliar rupiah. Dalam aksinya mereka berperan sebagai kurir dan ada juga yang mengawasi keamanan polisi yang berjaga di Pelabuhan Bakauheni. Memang ada oknum honorer di BNK Lampung Tengah yang juga terlibat sebagai kurir. Dia adalah tenaga honorer. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ini sudah 9 kali meloloskan dengan honor total sekitar 2,3 miliar kalau dijumlah dari 9 kali. Total anak buah Gembong Freddy Pratama yang ditangkap sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 46 orang.
Barang bukti sabu-sabu yang disita lebih dari 10 ton. Itu jumlah sabu yang berhasil diungkap melalui jaringan kali pertama adalah 10,2 ton dengan nilai aset sebanyak 422.422.020 miliar. Dan kita kali ini juga alhamdulillah oleh Polda Lampung itu sebanyak 39,19 kg. Ini berapa kilo? Bos jaringan narkoba ini bernama Freddy Pratama masih buron. Polisi bertekad akan terus memburunya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Satu persatu anggota jaringan narkoba kelas kakap anak buah gembong Freddy Pratama menjalani sidang. Rabu siang giliran selebgram asal Sumatera Selatan Adelia Putri Salma menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pada kasus ini, jaksa menuntut terdakwa Adelia dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Peran terdakwa sebagai pengendali transaksi jual beli narkoba suaminya Kadafi yang mendekam di dalam penjara di Sumatera Selatan. Dari perannya ini, terdakwa diduga telah mendapatkan keuntungan hampir 4 miliar rupiah. Selama 5 bulan setiap minggu, setiap 2 minggu sekali dari kaki Kadafi untuk biaya hidup sehari-hari dengan rata-rata sebesar 15 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Bahwa semua uang yang terdakwa Adelia Putri Salma dapat dari saksi Kadafi tersebut, terdakwa Putri Salma menggunakan untuk belanja keperluan hari dan kebutuhan anak terdakwa, serta terdakwa Adelia juga memberikan beberapa handphone, tas tenis, baju branded, sepatu, cincin berlian, emas, dan perhiasan lainnya. Jaringan narkoba internasional dengan gembong Freddy Pratama diungkap tim gabungan Polda Lampung dan Mabes Polri pada akhir 2023 lalu. Total sebanyak 46 tersangka ditangkap. Salah satunya adalah mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan, AKP Andri Gustami. Polda Lampung juga menyita belasan mobil mewah dan uang tunai sekitar 30 miliar rupiah dari para tersangka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang dukun palsu yang menjanjikan korban uang miliaran rupiah ditangkap polisi sektor Sukoharjo, Pringsewu. Tersangka Suparno ditangkap di rumahnya di Desa Pandansari, Pringsewu tanpa melawan. Penipuan bermula saat tersangka mengaku sedang mengambil pedang samurai secara gaib karena sudah dipesan calon pembeli dan dihargai 20 miliar rupiah. Tersangka kemudian meminjam uang ke korban 38 juta rupiah untuk keperluan ritual pengambilan pedang tersebut. Korban dijanjikan mendapat uang 6 miliar rupiah dari penjualan pedang gaib tersebut. Cuma informasi aja. Kalau ada yang beli. Berapa? 20M. Emang bisa beneran ngambil samurai itu? Ya, kalau pernah dapat sih belum, tapi ya namanya kita usahakan coba bisa dapat apa enggak. Bapak caranya seperti apa ngambilnya? Bapak belajarnya dari mana? Enggak belajar. Hah? Enggak belajar. Profesi Bapak apa sih? Tani. Dukun. Iya, nolong orang. Kasus ini terungkap setelah tersangka mengantarkan 2 karung yang diakuinya uang sebesar 6 miliar rupiah ke korban. Saat dibuka korban, di dalam karung tersebut rupanya bukan uang, melainkan air mineral. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat. Lakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan dan penggelapan atas nama Suparno. Bahwa pelaku menjanjikan kepada korban atas nama Sujono bahwa pelaku akan melaksanakan ritual pengangkatan samurai. Namun karena pelaku kekurangan anggaran sehingga pelaku menghubungi Sujono meminta uang sebesar 38 juta rupiah. Pada penyelidikan ini mengungkap bahwa perbuatan tersangka karena terlilit utang rentenir. Ia kemudian menyamar sebagai dukun palsu. 2 karung isi air mineral disita sebagai barang bukti dan tersangka terancam hukuman 14 tahun penjara. Hasib Saifullah melaporkan dari Pringsewu.